saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Itu adalah pernyataan Presiden Jokowi saat menanggapi penetapan tersangka terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Terbongkarnya praktik culas yang melibatkan medsos ini cukup menyita perhatian publik. Bagaimana tidak? Belum juga genap 2 minggu pasca KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo atas kasus korupsi ekspor benih lobster, kini seorang menteri lain kembali harus berurusan dengan Komisi Anti Rasuah tersebut. Meski bukanlah sebuah fenomena baru, namun berita mengenai para pejabat yang tertangkap basah karena kasus korupsi tetaplah merupakan fenomena politik yang patut untuk dicermati. Sekilas, pernyataan Presiden Joko Widodo memang terkesan normatif. Namun, jika kita amati lebih jeli, terdapat perbedaan yang cukup kentara dengan respon yang ia sampaikan ketika menanggapi kasus korupsi Edi. Pada kasus Juliari, ada tambahan pernyataan "saya tidak akan melindungi". Di satu sisi, konteks perbedaan respon istana mungkin saja memang dilandasi pada disparitas kedua kasus semata. Pasalnya, korupsi yang dilakukan Juliari memang bisa dinilai jauh lebih tidak bermoral karena menyangkut dana bansos COVID-19. Namun, politik tidaklah segamblang itu. Selalu ada maksud-maksud tersembunyi dari setiap pesan yang disampaikan politisi. Jika fenomena ini memang menunjukkan sinyal politik tertentu, lantas apa yang bisa dimaknai dari perbedaan sikap Presiden Joko Widodo tersebut? Mari kita mulai. Sebelumnya, sepertinya kita perlu sedikit membahas mengapa korupsi menjadi fenomena yang lumrah khususnya di negara berkembang. Publik tentu sepakat bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari jauh lebih tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari masyarakat yang tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Sementara pada kasus Edi, korupsi terkait ekspor benih lobster yang ia lakukan berkutat di level birokrasi terutama pada konteks perizinan. Kendati telah disepakati sebagai sebuah pelanggaran hukum, namun nyatanya korupsi, terutama yang berkaitan dengan birokrasi dan perizinan, dalam keadaan tertentu justru dinilai dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini dalam dunia ekonomi dikenal dengan istilah grease the wheel hypothesis. 5 tahun silam, politikus Partai Gerindra Fadly Zon pernah membuat geger publik dengan pernyataannya yang seolah memaklumi praktik korupsi. Dalam pernyataan yang ia sampaikan secara terbuka itu, Fadly menyebut bahwa korupsi merupakan oli pembangunan. Meski mendapatkan banyak cibiran, namun pernyataan Fadly tersebut sebenarnya berlandaskan pada hipotesis tersebut. Virgil dan Khalid Sekab dalam tulisannya Does Corruption Grease or Sand the Wheel of Growth mengatakan bahwa hipotesis grease wheel menyatakan bahwa fungsi birokrasi yang buruk dianggap sebagai inefisiensi paling menonjol yang dapat dilumasi oleh korupsi. Maksudnya, korupsi seperti penyuapan dapat mempercepat perizinan usaha. Senada, Samuel Huntington dalam bukunya Political Order in Changing Society berpendapat bahwa korupsi memang dapat membantu mengatasi peraturan birokrasi yang kaku dan mendorong pertumbuhan. Menurutnya, fenomena seperti itu telah diamati pada tahun 1870 dan 1880 di Amerika Serikat, di mana korupsi oleh perusahaan kereta api dan industri justru menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat. Konteks korupsi seperti oli pembangunan sepertinya terjadi pada praktik rasuah yang dilakukan Edi Prabowo. Ia diduga telah memberikan izin kepada 31 perusahaan pengekspor benih lobster yang rata-rata baru didirikan sekitar 2-3 bulan setelah Permen KP yang mengatur tentang ekspor benih lobster diterbitkan. Ke-31 perusahaan tersebut bahkan disebut tidak memiliki rekam jejak usaha pembudidayaan lobster yang dibuktikan melalui panen usaha secara berkelanjutan. Jika melalui mekanisme regulasi yang ada, pastinya butuh waktu tahunan dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan izin ekspor benih lobster.
Kendati dalam sejumlah kondisi, korupsi memang bisa memacu pertumbuhan ekonomi, namun hipotesis grease the wheel tetap memiliki banyak kelemahan mendasar. Di antaranya, dampak korupsi yang diasumsikan hanya sebatas di bidang ekonomi. Selain itu, kelancaran birokrasi akibat korupsi dinilai hanya menguntungkan individu atau kelompok berpendapatan menengah ke atas. Sementara individu atau kelompok berpenghasilan menengah ke bawah hanya akan menjadi korban dari sistem tersebut. Akibatnya, sekalipun hipotesis ini berhasil diterapkan, maka dapat dipastikan kesenjangan ekonomi di negara tersebut cenderung meningkat. Kembali pada korupsi Edi dan Juliari, terbongkarnya kasus korupsi dua pembantu presiden dalam waktu yang bisa dibilang sangat dekat tentu memantik berbagai spekulasi di halayak publik. Tak sedikit juga pihak-pihak yang justru menyalahkan sistem rekrutmen dan pengawasan menteri yang diterapkan presiden karena belum mampu mencegah hal semacam ini terjadi. Pun kendati sudah menegaskan tak akan melindungi para jajarannya yang terlibat korupsi, namun sejumlah pengamat tetap meragukan komitmen pemberantasan korupsi presiden karena menilai pernyataan tersebut hanya bersifat sekedar lip service mata. Asumsi ini tak bisa dilepaskan dari sikap presiden sebelumnya, misalnya terkait revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan setahun yang lalu. Namun, jika kita memperhatikan kembali pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan tak akan melindungi menterinya yang korupsi, bisa jadi kasus Juliari ini akan memantik langkah presiden untuk melakukan bersih-bersih di kabinetnya. Terlebih dalam beberapa kesempatan, mantan wali kota Solo ini memang sempat melampiaskan kegeramannya kepada para menteri yang dinilai tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi. Konteks bersih-bersih pejabat ini nyatanya bukanlah fenomena baru dalam politik. Sejumlah pemimpin dunia sudah pernah melakukan hal ini, misalnya pemerintahan komunis di Tiongkok. Kongres Nasional ke-18 Partai Komunis Tiongkok atau CPC pada 2012 yang lalu bisa dibilang menjadi titik awal dari kampanye anti korupsi terorganisir terbesar dalam sejarah pemerintahan komunis di Tiongkok. Saat itu, Xi Jinping masih menjabat sekretaris umum CPC. Setelah menjabat sebagai presiden pada Maret 2013 yang lalu, Xi Jinping benar-benar menepati janjinya untuk menindak mereka yang disebut sebagai harimau dan lalat. Harimau merujuk pada pejabat tingkat atas, sedangkan lalat dimasukkan kepada pegawai negeri sipil. Alexandra Violmehom dalam tulisannya Xi Jinping Anti-Corruption Campaign, The Hidden Motive of a Modern Demo menyebutkan, sejak kampanye ini dimulai, telah terdapat 1,5 juta pejabat pemerintahan yang terjaring, termasuk rival politik Xi, yakni Bo Xilai dan Zhou Yongkang. Menariknya, Violmehom membandingkan kampanye Xi dengan apa yang dilakukan oleh Mao Zedong. Menurutnya, kendati disebut sebagai langkah besar untuk melawan praktik korupsi, kampanye Xi Jinping ataupun Mao Zedong sebenarnya adalah langkah politik untuk membasmi lawan politiknya. Farida Chawala dalam tulisannya Xi Jinping Anti-Corruption Campaign menyebutkan, kendati kampanye anti korupsi ini jamak dinilai sebagai upaya konsolidasi kekuasaan politik Xi Jinping, namun pada hasilnya kampanye tersebut memang berhasil menurunkan tingkat korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Chawala misalnya mengutip laporan Bank Dunia yang berjudul Ease of Doing Business. Dalam laporan tentang tingkat kemudahan bisnis tersebut, posisi Tiongkok meningkat secara signifikan sejak kampanye dilakukan. Dari posisi ke-99 di 2012 menjadi 78 pada 2017 dan posisi ke-46 di 2018. Di dalam negeri, konteks bersih-bersih ini diduga juga pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya di periode kedua kepemimpinannya. Namun bedanya, konteks bersih-bersih SBY lebih ke pembersihan kader partai yang dinilai terindikasi korupsi. Seperti yang diketahui, pada periode keduanya, berbagai kader Partai Demokrat, bahkan kader utama terjerat kasus korupsi. Namun, Pak SBY justru membiarkan kadernya diringkus oleh KPK. Melihat fenomena itu, pada 2012 yang lalu, pengamat politik dari UGM Ari Dwi Payana menduga SBY bisa jadi tengah meminjam atau memanfaatkan tangan KPK untuk melakukan bersih-bersih kader Partai Demokrat. Lantas, mungkinkah korupsi Juliari akan menjadi pemantik Presiden Jokowi untuk melakukan bersih-bersih kabinet? Lalu, mungkinkah hipotesis grease the wheel menjadi akar dari korupsi kedua menteri, khususnya yang dilakukan oleh Edi Prabowo? Berikan pendapatmu. Terima kasih kepada teman-teman pintar politik yang sudah menyaksikan pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini juga dapat didengarkan di Spotify Pintar Politik. Jika teman-teman suka, silakan share, like, ataupun subscribe channel YouTube Pintar Politik.
Jika ada saran ataupun masukan silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Sering-sering cuci tangan dan jangan lupa gunakan masker. Take care!